Selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran IPA lanjutan minggu yang lalu tentang listrik dinamis. Sebelum Ibu menjelaskan materi pagi hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik listrik dinamis. Karakteristik rangkaian listrik, ya. Masih lanjutan dengan listrik dinamis. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang arus listrik. Masih ingat ya, arus listrik. Nah, sekarang kita belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini terdiri dari rangkaian gerak gaya listrik dan hukum Ohm. Jadi di dalam rangkaian listrik ada rangkaian GGL atau gerak gaya listrik dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Jadi ini rangkaiannya tertutup. Nah, apa itu gerak listrik? Gerak listrik itu adalah tegangan dari suatu sumber tegangan sebelum mengalirkan arus. Ya, jadi Ibu ulangi, apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah tegangan dari suatu sumber tegangan sebelum mengalirkan arus. Nah, misalnya apa? Contohnya baterai. Baterai ini dia mempunyai hambatan. Hambatan di dalam baterai itu simbolnya adalah R, ya, sehingga baterai mengalirkan arus pada rangkaian tertutup. Tegangannya akan menurun. Ya, dalam rangkaian listrik itu ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan di dalam rangkaian listrik itu disebut juga dengan resistor. Ibu ulangi, hambatan di dalam rangkaian listrik itu disebut dengan resistor. Ya, jadi kalau ada yang bilang resistor atau hambatan itu sama. Apa itu hambatan atau resistor? Gunanya untuk apa dalam rangkaian listrik? Rangkaian listrik kayak listrik yang kita pakai, ya, yang untuk menyalakan lampu. Nah, resistor atau hambatan itu adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika, ya. Jadi dia untuk mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronik, ya. Jadi resistor ini, hambatan ini, dia berfungsi untuk mengatur arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian, ya. Jadi diingat-ingat bahwa di dalam satu rangkaian arus listrik, dalam satu rangkaian listrik itu harus ada resistor. Gunanya untuk apa? Dia untuk mengatur arus listrik, ya. Nah, satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Satuan nilai hambatan atau resistor adalah ohm. Ohm, satuannya ohm, ya. Tulisannya OHM, bukan ohm yang kamu biasa panggil om, tante, bukan. Tapi ini di dalam IPA namanya ohm, tulisannya OHM. Nah, simbolnya itu seperti ini. Perhatikan Ibu menulis. Oke.
atau kalau di sini seperti ini ya. Seperti ini. Ini simbol dari ohm. Oke, baik ya. Jadi itu dalam rangkaian listrik itu jadi intinya dalam satu rangkaian listrik itu harus ada hambatan. Untuk apa? Untuk mengatur arus listrik. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam rangkaian listrik, hambatan dapat disusun menjadi dua jenis. Nah, dalam hambatan listrik, dalam rangkaian listrik, hambatan menjadi dua jenis. Itu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, mari kita lihat satu-satu apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel di dalam listrik. Nah, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, atau kalau kita lebih jelasnya yaitu bergandengan tangan ya. Jadi ada teman satu gandeng tangan satu sebelahnya, seperti itu contohnya ya. Jadi komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik ya. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor. Resistor tadi apa? Hambatan. Tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah rangkaian seri. Dia berderetan. Nah, ini lampu ini adalah resistornya. Nah, ini adalah arus listriknya ke sana. Ini sumber listriknya di sini, baterai. Arus listriknya ke sini. Nah, ini resistornya, hambatannya, ya. Ini hambatannya di sini. Tadi resistor gunanya untuk apa? Untuk mengatur arus listrik. Jadi di sini ini resistornya di sini. Oke, ada dua hambatan di sini ya. Oke, kalau mau di skemanya seperti ini. Jadi ini anggap saja R1, yang ini R2. R itu resistor atau hambatan. Ya. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff minggu lalu? Hukum Kirchhoff menjelaskan bahwa arus masuk sama dengan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, begitu pula dengan rangkaian seri ini. Rangkaian seri ini untuk mencarinya itu sangatlah mudah, karena kita rangkaian seri ini kita tinggal menuliskan ini rumusnya seperti ini. Rangkaian seri sama dengan R1 hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 ditambah hambatan 4 dan seterusnya. Jadi setiap hambatan ini dijumlahkan. Itu rangkaian seri. Ya. Itu rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu untuk menentukan nilai, untuk menentukan besarnya hambatan yang terdapat pada rangkaian tersebut, itu kita tinggal menjumlahkan hambatan-hambatan yang ada. Itu rangkaian seri. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau dia bercabang. Ya, jadi beda. Kalau ini tidak ada cabangnya, seri. Ya, seri, rangkaian seri itu tidak ada cabangnya. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu dia bercabang. Ini ada cabangnya di sini.
Oke, ya. Secara paralel. Contohnya sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor atau hambatan di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor atau hambatan. Ini gambarnya kayak begini. Ini adalah rangkaian paralel. Dengan rumusnya atau untuk mencari nilai hambatannya seperti ini. 1/RP rangkaian paralel atau RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya, ya. Kalau ada R4, R5 hambatannya. Kalau di sini hambatannya hanya 2, berarti 1/R1 ditambah 1/R2. Seperti itu. Sama sesuai dengan hukum Kirchhoff yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang arus listrik, yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang. Nah, dirumuskan sesuai dengan hukum Ohm, ya, seperti ini rumusnya. Oke ya. Jadi Ibu jelaskan, Ibu ulangi. Kalau rangkaian seri ini rumusnya seperti ini, dia berderet, jadi tinggal dijumlahkan saja setiap hambatannya. Nah, kalau rangkaian paralel itu dia dijumlahkan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, ini contoh soal, ini gambar dari rangkaian seri, ya, rangkaian seri. Berapakah besar hambatan pengganti dari 3 buah hambatan listrik tersusun secara seri berturut-turut? Nah, ini ada 3 hambatan, dia berderetan, berarti ini adalah rangkaian seri. Nah, ini adalah rangkaian seri. Nah, di sini ada hambatan 1 R1, hambatan 2 R2 dan hambatan 3 R3. R1 itu 4 ohm, R2 2 ohm dan R3 8 ohm. Nah, kita penyelesaian ya. Caranya seperti tadi. Ini rumusnya seperti yang ada di atas yang ini. Oke, ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita kerjakan, perhatikan penyelesaiannya. Di sini yang sudah diketahui, tulisan Ibu agak kurang bagus. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 8 ohm. Yang ditanyakan hambatan penggantinya. Hambatan penggantinya karena rangkaian seri berarti jawabnya RS sama dengan, ya, perhatikan berarti ini ya. Nah, ini ya, R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, di sini hambatannya ada berapa? Ada 3. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan R1-nya berapa? 4 ohm ditambah R2-nya 2 ohm ditambah R3-nya 8 ohm. Berarti di sini dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 8. Berarti di sini 14 ohm.
Jadi hambatan penggantinya dari rangkaian seri adalah di sini adalah kalau dijumlahkan berarti di sini 14 ohm. Kalau kita di toko mencari, misalnya kita mau cari hambatan 14 ohm, agak susah. Makanya kenapa dibuat hambatan seperti ini, ya. Jadi kita harus mencari hambatan yang 4 ohm, kita harus bisa 2 ohm, 8 ohm. Jadi ini bisa kalau ditulis berarti di sini 14 ohm. Hambatan penggantinya 14 ohm. Oke, bisa ya. Jadi ini mudah saja untuk rangkaian serinya, berarti kita hanya menjumlahkan hambatan-hambatan yang ada. Ya, jadi R1 di sini ada hambatannya 3, berarti kita tinggal menjumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3, berarti tinggal 4 ohm ditambah 2 ohm ditambah 8 ohm, berarti ada 14 ohm. Jadi hambatan penggantinya berapa? 14 ohm. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Yang kedua, contoh soal yang kedua, berapakah besar hambatan pengganti dari 3 buah hambatan listrik tersusun secara paralel berturut-turut? Jadi ini rangkaian paralel. Jadi kita lihat lagi rangkaian paralel. Nah, ini dia rumusnya. Ya, ini dia rumusnya. Nah, kita tinggal lihat. Diketahui apa? R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 9 ohm. Sekarang kita tinggal masukkan, kita perhatikan nih rumusnya di sini. Nah, ini 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Di sini kita lihat hambatannya ada berapa? Ada 3. Berarti kita tinggal menuliskan sesuai rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 nya berapa? 1/R1, kita tulis dulu rumusnya ya, biar tidak bingung. 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, karena hanya ada 3 hambatan pada rangkaian paralel ini, makanya sampai hambatannya sampai 3. Oke, sekarang kita tinggal menulis 1/R1 nya 3 ditambah 1/6 ditambah 1/9 sama dengan, ini masih 1/Rp. Nah, kalau ada, ini matematika ya, kalau ada penjumlahan seperti ini berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Di sini Ibu taruh 18. Ya kan? 18 bagi 3 6. Ya kan? 18 bagi 3 6. 6 kali 1 berarti di sini 6. 6 ditambah 18 bagi 6, 3 tambah 3 kali 1 3 ditambah 18 bagi 9 2 kali 1 2, berarti sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 berarti 11/18. Jadi di sini ini 1/Rp. Jadi untuk rangkaian paralel kita tinggal balik 1/Rp, berarti ini rangkaian paralelnya sama dengan dibalik ya, 18/11. Seperti itu ya. Jadi
pada rangkaian paralel ini 18/11 ya. Demikian penjelasan Ibu tentang karakteristik rangkaian listrik. Nah, untuk tugasnya ini ada 2. Berapakah, ada 2 ya. Yang pertama, berapakah besar hambatan pengganti dari 3 buah hambatan listrik yang tersusun secara seri berturut-turut, R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 6 ohm. Nomor 2, berapakah besar hambatan pengganti dari 3 buah hambatan listrik tersusun secara paralel berturut-turut, R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 4 ohm. Cara kerjanya persis sama dengan ini ya. Ini ada contoh soalnya ya. Untuk yang tugas yang minggu lalu Ibu mohon dikerjakan, kemudian Ibu masih memberikan waktu untuk mengumpulkan tugasnya ya. Demikian penjelasan Ibu. Mohon tugasnya dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya, karena sebentar lagi sudah mau ujian. Bulan Maret, bulan depan kalian sudah ujian. Mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa mengerjakan dengan baik ya. Jadi Ibu mohon tugas-tugasnya ini dikerjakan untuk menambah nilai untuk kelulusan kalian nanti. Jadi demikian penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.